selamat sore. Nah, kakak mau tanya dulu. Kamu sudah pernah mendengar tentang surga? Sudah? Sudah? Nah, kira-kira surga itu gimana sih rasanya? Atau gimana sih itu surga? Bagus ya. Kamu? Bagus. Iya, bagus ya bagaimana? Bersih. Atau mungkin di sana kita merasa senang ya. Nah, mau tidak dengar cerita tentang surga? Mau? Iya. Nah, tentunya kita sebagai manusia pasti suatu saat kita akan mati ya. Takut kalau mati? Takut? Iya, tapi jangan takut ya, karena Tuhan Yesus akan memberkati kita ya. Nah, saya mau tanya dulu. Tadi sudah mendengar kata tentang surga ya. Nah, kakak mau tanya dulu. Apakah kalian yakin masuk surga? Yakin? Yakin masuk surga? Yakin? Yakin. Kamu yakin masuk surga? Nah, kalau begitu, kalau yakin masuk surga, nah kira-kira apa alasannya? Kenapa kamu yakin masuk surga? Karena kita mati di dalam Kristus ya. Oke. Karena kita telah berbuat kebaikan. Oke. Nah, memang banyak orang yang mengatakan, wah, saya masuk surga karena saya rajin ke gereja, saya rajin ke sekolah minggu, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa. Nah, intinya bahwa banyak orang mengatakan bahwa kita masuk surga itu karena kita berbuat kebaikan. Ya, sebenarnya itu tidak salah, tetapi yang lebih tepat bahwa kita masuk surga bukan karena kebaikan yang kita lakukan, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin sekolah minggu, tapi itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tadi sudah yakin, saya yakin masuk surga. Nah, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita yakin masuk surga, makanya kita bersyukur, mengucap syukur melalui apa tadi? Rajin baca Alkitab, rajin ke gereja ya, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa. Nah, itu semua adalah bukti bahwa kita bersyukur, mengucap syukur karena kita diselamatkan oleh siapa? Iya, Tuhan Yesus. Iya. Nah, lalu jika Tuhan Yesus bertanya kepadamu, apa alasan Tuhan Yesus mengizinkan engkau masuk ke surganya? Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa alasan Tuhan Yesus mengizinkan siapa namanya tadi deh? Iya, dengan Jeffrey. Kira-kira kalau Tuhan Yesus mengatakan, apa alasan Tuhan Yesus memasukkan atau membuat Anda masuk surga? Apakah karena tadi kita berbuat baik? Iya, bukannya. Bukan karena tadi kita rajin ke sekolah minggu, bukan karena kita rajin beribadah, bukan kita karena rajin berdoa. Nah, orang berkata kita harus taat pada orang tua, kita harus rajin berbuat baik, jadi anak pintar, tidak nakal, tapi kita harus sebaik apa kira-kira? Sebaik apa kita untuk masuk surga? Itu tadi adalah kita harus apa? Mengucap syukur. Iya. Nah, ada kabar gembira atau ada kabar baik dari Allah untuk adik-adik yang saya ingin beritakan, bahwa
Sorga itu adalah hadiah gratis dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Iya, makanya tadi dikatakan bahwa kita selamat atau kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik, ya. Tapi berbuat baik itu atau berbuat kebaikan itu adalah karena kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, ya. Oke. Nah, jadi surga itu adalah hadiah gratis. Gratis itu berarti ya kalau misalnya saya kasih contoh, ya, saya kasih siapa namanya tadi, saya Rio, misalnya saya kasih Rio pulpen. Rio, ini ada pulpen saya kasih kamu, silakan ambil. Nah, kamu bayar atau tidak? Ada sesuatu yang kau kasih sama saya? Tidak ada, ya, berarti gratis. Gratis itu berarti tidak dibayar, artinya diterima secara cuma. Ya, jadi yang namanya gratis itu berarti kita tidak membayar apa ya. Ya, tadi Kak Petrus kasih pulpen, ya, Rio ambil ini, ya, tapi saya tidak katakan sini uangmu ganti pulpen saya, tidak kan, berarti gratis. Nah, oke, contoh, ya. Nah, karena itu adik Rio dengan adik Jeffrey, ya, surga itu tidak diperoleh karena kita sudah berbuat baik, ya. Jadi kita selamat, kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik, ya. Ingat, ya, ingat pesan kakak, ingat pesan firman Tuhan bahwa kita selamat atau kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik, ya, tapi nanti kita lihat. Nah, bukan karena kita sudah berbuat baik seperti tadi rajin berdoa, rajin beribadah, atau rajin melakukan perintah Allah. Bukan semua itu. Kenapa? Karena ya surga itu tadi adalah hadiah gratis dari Allah yang diberikan secara cuma. Ya, bukan karena kita berbuat baik, ya. Oke. Nah, surga juga itu kita tidak dapat, ya, karena kita layak atau pantas menerimanya, ya, bukan karena kita layak, ya. Kita masuk surga bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tetapi apa? Nah, seperti menjadi anak rajin, seperti menjadi anak pintar, memiliki suara bagus, pendiam, tidak nakal, dan lain-lain. Misalnya kalau Anda ikut lomba, misalnya ikut lomba, ya, misalnya lomba apa yang sering diikuti adik-adik, ya, misalnya lomba mungkin nyanyi, ya, atau lomba baca puisi. Nah, adik Rio tadi misalnya ikut lomba nyanyi atau lomba baca puisi, wah, Rio juara 1 contoh, ya. Nah, kalau Rio juara 1 berarti mendapat hadiah atau mendapat piala, ya. Nah, adik Rio atau adik Jeffrey dapat hadiah tadi berlomba karena apa? Karena ikut berlomba, ya. Tapi surga itu tidak seperti itu, ya. Mengapa? Karena surga tadi kita peroleh karena anugerah Tuhan, ya, anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis. Nah, tapi ingat bahwa semua orang tidak dapat masuk surga, ya. Ingat bahwa semua orang itu tidak dapat masuk surga. Nah, apa yang menghalangi orang-orang Kristen, atau apa yang menghalangi kita untuk tidak masuk surga? Dosa, ya. Nah, yang mana yang disebut dengan dosa? Tidak berbuat baik atau melanggar perintah Tuhan, ya. Nak mama anak so Jepri ale ko masih sekolah minggu, ay ya ti mama anak tundang bang kina mami patu mama atale, mami patu mama atana tundang niki ya lamali masih sekolah minggu, dah ko apa. Nah, berarti tidak taat, ya. Itu berarti dosa. Nah, karena dosa itu menghalangi seseorang untuk masuk surga. Nah, harus kita ingat bahwa semua manusia di dunia ini, ya, semua manusia di dunia ini pasti
berdosa. Ada tidak yang tidak berdosa? Adakah orang yang tidak berdosa di dunia ini? Tidak ada ya. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Artinya bahwa semua orang sudah melanggar perintah Tuhan. Ya. Nah, karena itu dosa adalah tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, seperti apa tadi? Ya, misalnya tidak apa tadi? Ya, maksudnya tidak melakukan kehendak Tuhan. Misalnya apa? Kalau ada Rio misalnya ambil uangnya mama dan mama tidak tahu, kira-kira itu dosa atau tidak? Iya, dosa, karena itu berarti mengambil uangnya mama tanpa sepengetahuan mama atau papa, berarti mencuri ya. Iya. Nah, dosa yang lain seperti marah, kesekekan, apalagi selalu bertengkar, apalagi kalau mamanya pergi ke pasar, ya, lalu bawa kue, na pora itu nasangan na singkit wadi na bobo tadi na apa tahu apa tuh. Nah, iya, itu berarti dosa. Atau juga mungkin kalau di sekolah mau semester atau mau ulangan, terkadang apa yang biasa dilakukan sekolah kalau ulangan? Iya, menyontel. Tak siapa tiro kita guru. Nah, tak siapa tiro kita guru. Nah, itu juga berarti dosa. Dan banyak kata-kata lain yang misalnya berbohong, malas, dan lain-lain. Nah, karena dosa, ya, itu sudah mengikat kita, maka cenderung kita selalu melakukan dosa. Ya, biasa di kobangmu, siapa tiro ki mama, tak siapa tiro ki papa, tak siapa tiro ki pak guru, sulai guru, apa kayak bang ya. Nah, karena selalu kita berpikir bahwa kita selalu melakukan dosa, akhirnya kita semakin diikat oleh dosa. Nah, ketika dosa mengikat kita, entah itu tadi dosa mencuri, dosa berbohong, dosa menyontek, dosa memfitnah, dosa berkata kotor. Ya. Nah, berarti ketika dosa itu menghimpit kita, berarti kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, kalau kita melakukan dosa, apakah kita bisa selamat? Iya, tidak. Ya, mengapa? Karena kita sudah diikat oleh dosa. Nah, karena dosa itu semakin banyak, nah, diibaratkan seperti seorang anak yang tenggelam dalam lumpur. Ya, misalnya ada seorang anak yang tenggelam dalam lumpur, lalu tiba-tiba ia semakin ke bawah, semakin lama semakin tenggelam. Nah, apakah anak ini bisa menyelamatkan diri hanya dengan menarik rambutnya? Tidak. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Ya, tentunya kita tidak mungkin menarik rambut kita untuk menyelamatkan diri, ya. Ya, atau mungkin kita mau berusaha sendiri untuk selamat. Nah, karena itu, ya, orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Nah, oke. Nah, sebab itu, nah, hidup kita ini adalah bukan seperti timbangan, ya. Ya, misalnya saya lebih banyak membuat kebaikan, lalu kesalahan sedikit. Ya, bukan itu. Ya, bukan dari banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Tapi apa? Ya, nah, karena itu hidup kita tidak seperti timbangan, asal kebaikan kita lebih banyak dan daripada dosa, kita berharap kita masuk surga, ya. Nah, makanya jangan kita berpikir bahwa kita masuk surga karena kita banyak melakukan kebaikan. Oke. Nah, karena itu, ini yang penting, ya. Untuk masuk surga, kita harus hidup
sempurna. Iya, sempurna itu sih seperti apa? Nah, biasanya kalau ulangan di sekolah pernah mendapat nilai, kalau nilai 50 sempurna atau tidak? Ya paling dikolek, nilai merah, aku nilai 10 ya. Tak aku kendeng aku pakai nilai merah. Ya, atau mungkin kalau 99 sempurna atau belum? Belum. Iya. Kenapa ya, walaupun nilai 99 itu sudah tinggi menurut kita, tapi itu belum sempurna. Nah, yang dikatakan sempurna kalau sudah memperoleh nilai 100. Iya, betul. Nah, itulah yang dituntut Tuhan Yesus, supaya kita hidup sempurna. Artinya apa? Bahwa tidak boleh ada dosa yang kita lakukan. Iya kan? Nah, kita bisa bayangkan, coba. Ya, ada Rio. Nah, ada Rio. Misalnya Rio, ya anggaplah ini contoh. Misalnya sehari Rio melakukan dosa berapa kali? 1 hari. Atau Jeffrey, berapa kali dosa yang dilakukan dalam sehari? Eh? 2 kali. Oke. Atau anggaplah 3 kali ya. Pagi 1, siang 1, malam 1. Berarti 1 kali 3 kali 1 hari. Nah, dikali 1 misalnya 1 tahun. Ya, misalnya dikali 1 tahun. Berarti 30 kali 10 lebih. Ya, 30 lebih ya, 30. Nah, dikali lagi. Sekarang Jeffrey siapa? Ya, Rio umur berapa? 11 tahun. Berarti 11 tahun dikali 30 berarti lebih berapa? 30 atau 3000 dosa ya. Nah, bisa bayangkan. Banyak atau tidak? Iya, pasti banyak ya. Kalau Jeffrey sudah umur berapa? 10. Nah, Jeffrey tadi 10 kali 30.000 dosa ya, per tahun, berarti lebih sekitar 30.000 dosa yang dilakukan selama 10 tahun. Nah, banyak tidak? Tentu banyak. Nah, apakah kita bisa menghapus dosa kita itu? Tidak bisa. Nah, caranya adalah kita harus bertobat. Nah, hidup bertobat itu adalah bagian dari hidup sempurna. Nah, diibaratkan ya, misalnya Kakak Petrus membuat kue. Nah, sudah ada tepung, sudah ada gula, sudah ada air. Nah, dan juga ada misalnya kakak siapkan 10 butir telur. Nah, dari 10 butir telur itu, telur pertama bagus, telur kedua, telur ketiga, telur keempat, telur kelima, sampai telur ke-9. Wah, semuanya bagus-bagus. Tapi telur yang ke-10 ini, wah, ketika dipecahkan, apa yang terjadi? Wah, ternyata telurnya busuk, alias bau. Nah, dari 9 telur tadi yang sudah diaduk dengan adonan ini, ketika dimasukkan telur yang busuk satu ini, kira-kira bagaimana rasanya adonan tadi? Busuk ya, pasti bau. Nah, ini layak atau tidak disajikan kepada, misalnya ada tamu yang mau datang ke rumah, lalu kita sajikan itu kue yang tadi yang ada telur busuknya satu, layak atau tidak? Iya, tentu tidak layak. Nah, begitu juga dengan dosa kita. Sebanyak apapun kebaikan kita yang kita lakukan, kalau kita tidak, ya, kalau itu dicemari oleh satu dosa yang kita lakukan, maka itu akan mencemari banyak kebaikan yang kita lakukannya. Ya, jadi satu dosa tadi yang kita lakukan itu akan mencemari banyak kebaikan yang kita lakukan. Oke? Nah, mari kita lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Nah, Allah tidak seperti kakek yang baik ya. Punya kakek di rumah? Punya kakek Jeffrey? Punya. Nah, kalau kakek di rumah sayang sama Jeffrey dan Rio atau tidak?
sayang. Nah biasanya kalau kakek sayang kepada kita biasanya apa? Ya dia hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi tidak pernah menghukum kita ya kalau misalnya kalau kita salah ya. Nah begitu juga kalau Pak Polisi menilang kita, tidak mungkin ya. Dia hanya menilang kita, dia adil tetapi tidak, dia hanya menghukum kita tetapi biasa tidak adil. Nah Allah tidak seperti itu. Nah ada apa dengan Allah? Nah Allah itu tidak seperti kakek tadi dan tidak seperti Pak Polisi. Nah Allah itu di satu sisi dia adalah kasih, nah di sisi yang lain juga dia adalah adil. Jadi Allah tidak hanya kasih, hanya tidak adil, tetapi dua-duanya ya. Allah itu kasih sekaligus adil. Nah kasih di sini artinya tidak ingin menghukum, tetapi adil artinya harus menghukum manusia yang berdosa. Nah apa ya hukuman dari manusia yang berdosa? Apa ini? Wih, masuk dalam api yang menyala-nyala. Ngeri tidak? Ih, mana duduk biasa api sedek. Mama, bapak di bangku. Menyala api. Nah, iya. Apalagi kalau masuk dalam api neraka. Nah, orang berdosa hukumannya adalah maut. Artinya disiksa di dalam api neraka sampai selama-lamanya. Mau tidak masuk neraka? Iya tentunya tidak mau ya. Nah apa masalahnya? Nah bagaimana kasih Allah itu dipersatukan dengan keadilan? Ya tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih sekaligus adil ya. Nah cara Allah mempersatukan antara kasih dan keadilannya atau mempertemukan keadilannya adalah melalui sebuah pengorbanan. Apa pengorbanannya? Jadi cara Allah mempertemukan antara kasih tadi dengan keadilan adalah melalui pengorbanan. Ya nanti kita lihat. Nah ini ada kisah ya. Ini ada seorang yang bernama Samila. Siapa namanya? Samila. Nah Samila ini adalah seorang pahlawan yang sangat bijaksana. Nah suatu malam ia mendengar berita dari prajuritnya bahwa barang makanan di gudang itu ada yang mencurinya. Lalu diselidiki siapa kira-kira. Wah saat itu Pak Samila ini marah. Pokoknya siapa yang menemukan mencuri makanan itu, ia akan dicambuk sebanyak 50 kali. Wah ini ngeri deh ya. Satu kali saja dicambuk sakit, apalagi ini 50 kali. Lalu apa yang terjadi? Maka ketika diselidiki, wah ternyata pencurinya ditangkap. Nah ya karena ditingkanmu apa yang terjadi? Dibuka karena dia pakai apa namanya itu kayak topeng. Karena dibuka mau topeng, nah ternyata yang mencuri itu adalah siapa? Wah mamanya si Pak Samila. Wah dia sangat kaget. Waduh Mbak mau susi ternyata yang mencuri ternyata mamanya. Nah apa yang terjadi? Apakah Samila tega melihat mamanya dihukum atau dicambuk sebanyak 50 kali? Tidak ya. Tapi dia mengasihi mamanya. Nah di satu sisi Samila dia mengasihi ibunya, tapi di sisi yang lain Samila harus menegakkan hukum. Nah kuara ke Samila punya mama kalau ona banggo kamu banggo di kambing dia rasu aku dibawa lah. Tidak seperti itu ya. Tapi Samila sebagai seorang pahlawan, maka dia menangis dan mencium ibunya. Lalu ia mengatakan, ibu biarlah aku yang mengganti hukumannya. Ya, jadi yang dihukum saat itu adalah Samila. Ya, nah Samila lalu ia membuka bajunya dan apa yang terjadi? Dia dicambuk, dia dipukul sebagaimana aturan bahwa siapa yang kedapatan mencuri ia dicambuk sebanyak 50 kali.
Nah, ketika Samila melepaskan baju kebesarannya dan memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya hanya dengan cara mengorbankan dirinya, inilah keadilan Samila dapat ditegaskan. Ya. Nah, walaupun bukan dia yang mencuri, tapi karena dia mengasihi ibunya dan dia mau menegakkan keadilan. Nah, ini juga yang terjadi kepada Tuhan kita. Allah mengirim putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mempertemukan tadi antara keadilan dan kebenarannya, kasih dan keadilannya. Maka Tuhan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus rela mati, rela dicambuk, rela diludahi, rela dihina, rela disiksa, karena dia berkorban untuk keselamatan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, lalu siapa Yesus itu? Pernah dengar kata Yesus? Siapa itu Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Iya, Yesus itu adalah juru selamat kita, ya. Oke. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi, ya, Allah yang menjadi manusia. Ya. Makanya kita katakan Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Yesus itu di satu sisi sebagai Allah, di sisi yang lain dia adalah manusia. Nah, apa buktinya bahwa Yesus adalah Allah? Dia mampu melakukan mujizat, ya. Mujizat apa yang adik-adik pernah dengar yang dilakukan oleh Yesus dalam Alkitab? Misalnya apa? Apa mujizat yang dilakukan Yesus? Ya? Mengubah air menjadi anggur. Apalagi berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang. Iya, itu posisi Yesus sebagai Allah. Nah, bukti bahwa Yesus adalah sebagai manusia apa? Bukti bahwa Yesus adalah manusia adalah Yesus juga pernah marah, Yesus pernah sedih, Yesus pernah menangis, ya. Nah, itu bukti bahwa Yesus juga itu adalah manusia. Nah, karena itu sebelum Yesus mati, ketika ia disalib, apa? Yesus mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai di sini? Artinya bahwa Yesus rela mati untuk menggantikan dosa kita. Berarti dosa kita yang tadi misalnya mencuri, menyontek, tidak taat kepada mama dan papa, mengambil uangnya mama tanpa sepengetahuan, itu diganti oleh Yesus. Sudah dibayar lunas oleh Yesus melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Nah, walaupun Yesus mati, tetapi Yesus juga dikuburkan, dan karena dia adalah Allah, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, supaya apa? Supaya semua manusia percaya kepadanya. Nah, karena itu Yesus menawarkan apa yang disebut dengan hadiah gratis, ya, yaitu surga. Nah, kalau saya tawarkan tadi, kamu mau ambil ini gratis? Mau tidak? Mau ambil buku ini gratis? Mau ambil buku ini gratis? Nah, berarti gratis itu tidak dibayar. Nah, Yesus mau menawarkan keselamatan itu kepada kita secara gratis. Mau tidak kalau dikasih surga secara gratis?
Tetapi surga itu tidak dapat diterima karena kita berbuat apa tadi? Bukan karena kita berbuat baik, tetapi berbuat baik itu adalah karena kita bersyukur sebagai ucapan syukur. Nah, karena itu surga itu hanya dapat diterima melalui apa nih sini? Iman. Nah, apa itu iman? Nah, iman itu adalah ketika kita percaya dan yakin. Intinya adalah kita mengandalkan siapa? Tuhan. Oke. Nah, iman itu apa itu iman? Nah, iman itu diibaratkan sebuah kunci. Nah, coba lihat. Ini ada beberapa kunci ya. Nah, atau mungkin kita di rumah punya banyak kunci. Nah, tapi untuk membuka pintu rumah kita hanya memerlukan satu kunci ya, walaupun mungkin banyak kunci seperti ini ya, bentuknya sama, warnanya sama, tapi hanya ada satu kunci yang bisa membuka pintu. Nah, begitu juga surga. Meskipun banyak kunci-kunci di dunia ini, tetapi hanya satu kunci yang dapat membuka surga itu, yaitu apa adik-adik? Imannya. Oke. Nah, nah, iman itu ada beberapa jenisnya. Nah, ada yang disebut dengan iman yang hanya di mulut saja. Ya, yang iman yang hanya di mulut saja artinya kita hanya mengaku, saya ini orang Kristen, saya ini anak sekolah minggu yang rajin, tapi tidak pernah pergi ke sekolah, tidak pernah pergi ke gereja. Ya, hanya mengatakan saya percaya Yesus, tapi tidak tahu siapa Yesus. Ya, nah itu artinya iman di mulut saja. Nah, ada juga yang disebut dengan iman yang hanya di akal. Ya, tahu bahwa Yesus itu pernah mati, tahu bahwa Yesus itu adalah raja, tahu bahwa Yesus pernah disalibkan, tahu bahwa Yesus pernah naik ke surga, tapi tidak pernah dilakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada juga iman yang sementara. Ya, rajin ke sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi di pikirannya ikoken daku kusugi imo, ikoken nalin baju baru, ikoken nalin sepatu baru dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan iman yang tidak menyelamatkan ya. Oke. Nah, tetapi apa itu iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati. Ya, tadi tidak seperti bahwa iman yang hanya di mulut saja, saya percaya Yesus tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, atau iman yang hanya di akal saja, tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tahu bahwa Yesus pernah mati bangkit, tapi tidak pernah diberitakan kepada teman. Iya. Nah, karena itu iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan adalah iman yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekali lagi kita selamat bukan karena kita memperoleh perbuatan yang baik. Nah, ini diibaratkan ada seorang bapak ya. Nah, seorang bapak namanya bernama Blondin. Nah, bapak ini adalah seorang akrobat. Nah, dia bisa membawa lori-lori lah, atau dipakai nangka kasih. Dia bisa membawa lori-lori di atas sebuah tali. Ya, lalu ketika ia sampai ke seberang, wah, semua orang bertepuk tangan. Lalu seorang manajernya mengatakan, saudara-saudara, apa kalian percaya bahwa Bapak Blondin ini bisa membawa pasir ke seberang? Dan mereka berkata, ya percaya. Lalu yang kedua, ia membawa lagi gerobak untuk mau menyeberang ke sana. Lalu manajer ini mengatakan, orang-orang atau saudara-saudara, apa kalian percaya bahwa Bapak Blondin bisa membawa seseorang menyeberang tali ini? Mereka semua
mengatakan percaya. Nah, tapi saat itu Pak manajer ini mengatakan, yang percaya, siapa yang bersedia untuk dibawa ke sana? Wah, saat itu semua orang terdiam bikin, mataku sian aku na ino kan aku dah aku ya tobang kirok pun mati gila. Wah, tetapi ada seorang anak kecil yang mengatakan, oke, saya siap. Saya bersedia dibawa oleh bapak itu menyeberang ke seberang. Ya. Nah, mengapa anak ini percaya? Mengapa anak ini berani? Karena dia percaya bahwa sang bapak ini akan membawanya ke seberang sampai tiba dengan selamat. Lalu apa yang terjadi? Wah, anak ini berhasil dibawa ke seberang oleh sang bapak ini. Karena ternyata anak ini adalah anak dari sang bapak, karena dia percaya. Nah, oke. Nah, apakah adik-adik mengerti bagaimana bisa masuk surga? Mengerti bagaimana bisa masuk surga? Tadi kakak katakan masuk surga itu bukan karena kebaikan, tapi apa? Iman. Jadi kita masuk surga karena imannya. Nah, karena itu adik-adik, apakah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Mau? Iya, kakak juga mau. Nah, kalau adik-adik mau menerima Yesus, mau menerima surga sebagai hadiah gratis, nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Jeffrey dan Rio lakukan untuk masuk atau menerima hadiah surga itu? Yaitu percaya, ya. Percaya tidak hanya sekedar percaya seperti tadi, percaya di mulut, percaya di kepala, dan percaya yang sementara. Tapi percaya itu adalah melakukan kehendaknya, mengandalkan Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, yang paling penting untuk bisa menerima hadiah tadi yaitu surga adalah harus bertobatnya. Tadi kalau sering tadi menyantek ya, sering kalau disuruh mamanya tidak mau, atau sering mengambil uangnya mamanya tanpa sepengetahuan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima surga? Yaitu bertobat, artinya meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan Yesus. Oke. Nah, kalau memang kamu mau, kamu ingin memperoleh mahkota itu atau memperoleh surga, nah mari kita berdoa ya, ikuti kakak ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampuni semua dosa saya, masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolong saya untuk meninggalkan dosa dan hanya taat kepada Yesus saja. Sesuai dengan janjimu, sekarang saya sudah menjadi anak-anak Allah dan memiliki surga. Dalam nama Yesus, amin. Nah, inilah janji Tuhan bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup kekal. Oke, kita baca bersama-sama. 2, ya bisa? 2, 3. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia akan mendapat hidup yang kekal. Nah, ini nanti bisa dibaca di rumah dalam Yohanes pasal 6 ayat 47. Ya, ingat saja Yohanes pasal 6 ayat 47. Nah, sekarang karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka
tangan Yesus, tangan Allah itu tidak akan pernah melepas atau dilepaskan dari kita. Nah, diibaratkan begini, coba. Nah, coba kita praktekkan ya. Coba tangan kamu begini. Ya, anggaplah ini tangan, ya tangan saya adalah tangan Tuhan. Tangan ini adalah tangan manusia. Ya, coba saya pegang. Ya, pegang begini. Ya, begini. Kamu pegang tangan saya, ini saya pegang ini. Ya, coba kamu berusaha lepaskan. Bisa tidak? Coba. Iya. Nah, sebagai manusia mungkin kita, ayo jangan mengganggu situ. Nah, sebagai manusia mungkin bisa saja tangan kita bisa lepas dari tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari tangan kita. Tangan Tuhan Yesus akan memegang erat tangan kita, ya kan? Nah, karena itu, karena kita sudah diselamatkan, nah sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Artinya bahwa kita tidak akan dilepaskan dari tangan Tuhan Yesus. Nah, seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau kita sudah dipegang erat oleh tangan Tuhan, maka tidak seorang pun yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan. Mengapa? Karena kita sudah adalah menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan. Nah, senang tidak dengan cerita kita? Senang ya? Nah, bagaimana perasaannya setelah mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus, tentang Allah, tentang Alkitab, dan tentang iman? Senang? Iya. Nah, karena itu, ya, bagaimanapun Yesus ingin supaya kita sudah menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh. Nah, bagaimana yang bertumbuh adalah, ya tadi adalah melalui berdoa, berbakti, baca Alkitab, bersekutu, dan bersaksi. Nah, tapi ingat, ini semua bukan syarat untuk masuk surga, tapi apa? Itu adalah sebagai ucapan syukur kita. Nah, karena kita sudah percaya, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka berita gembira, kabar baik ini, ya, memberikan kepada kita dan memberikan ucapan selamat datang di kerajaan Allah. Selamat menjadi warga kerajaan Allah. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah senang, kita sudah banyak mendengar berita Alkitab, cerita Alkitab tentang surga. Senang tidak? Iya, pasti senang ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ya, di situ dulu kita berfoto dulu ya. Oke, baik.